Ibu, jangan-jangan. Pintu depan rumah mantan suami yang saya kunjungi 5 tahun setelah perceraian terbuka, dan pemandangan yang sulit dipercaya terbentang di depan mata saya. Ibu mertua yang dulu memanggil saya perempuan pembawa sial, dan dengan tega membuang sup rumput laut yang saya masak ke tempat sampah, kini berlutut di hadapan saya. Sari. Sariku, kamu dari mana saja? Sudah makan? Mengapa? Mengapa beliau tiba-tiba bersikap begitu lembut pada menantu yang begitu dibencinya? Kebenaran di baliknya begitu mengejutkan. Cukup untuk meluluhkan semua kepedihan yang saya pendam seumur hidup. Musim dingin tahun 1997, di sebuah kantin sekolah dasar di Jakarta. Di tengah kepulan uap panas, Sari mengaduk sayur lodeh di dalam panci raksasa dengan sendok sayur besar. Porsi untuk 200 orang. Itu adalah jumlah yang ia masak setiap pagi. Pergelangan tangannya terasa pegal, tetapi senyum mengembang di bibirnya membayangkan anak-anak akan makan dengan lahap. Pukul 5 subuh. Sudah menjadi kebiasaannya untuk datang 1 jam lebih awal dari yang lain. Di televisi, berita tentang krisis moneter terus-menerus disiarkan, dan setiap hari ada saja perusahaan yang gulung tikar. Itu adalah masa yang penuh ketidakpastian. Namun, setidaknya di kantin sekolah ini, anak-anak bisa makan nasi hangat sampai kenyang. Sari berdiri di depan panci besar itu, mengaduk nasi dengan segenap hati agar tidak ada sebutir pun yang menggumpal dan matang secara merata. Baginya, memasak bukan sekadar pekerjaan. Itu adalah cara untuk menghangatkan hari seseorang. Saat makan siang, seorang anak menghampirinya. Bu, sayur lodeh hari ini enak sekali. Rasanya seperti masakan ibuku. Sari tersenyum sambil mengelus kepala anak itu. Pada saat itu, ia bisa melupakan semua penderitaan di dunia. Namun, langkahnya selalu terasa berat setiap kali pulang kerja. Jantungnya berdebar kencang setiap kali akan membuka pintu apartemen. Hari ini, kata-kata apa lagi yang akan kudengar? Pikirannya membuatnya ragu sejenak saat memegang gagang pintu. Baru pulang jam segini, seperti yang sudah diduga. Ibu mertuanya, Hartini, duduk di sofa ruang tamu sambil menatapnya tajam. Kerutan dalam di wajahnya dipenuhi dengan ketidakpuasan. Sari melepas sepatunya dengan tenang dan memberi salam, "Maaf Bu. Tadi saya harus membantu menyiapkan masakan untuk arisan." Arisan, sibuk memasak untuk orang lain, sementara nasib keluarga sendiri seperti ini, seketika. Jantung Sari terasa mencelos. Namun, ia sudah terbiasa. Selama 3 tahun sejak ibu mertuanya tinggal bersama mereka, kata-kata itu hampir setiap hari ia dengar. Sari memaksakan senyum dan berjalan ke dapur. Di atas wastafel, piring-piring kotor menumpuk sisa makanan ibu mertuanya siang tadi. Ia menghela napas, tetapi menahannya. Saat itu, terdengar suara pintu depan terbuka. Suaminya, Prasetyo, masuk. Namun, tidak seperti biasanya, raut wajahnya muram. Bahunya terkulai dan matanya kosong. Saat Sari mendekat, Prasetyo tidak sanggup mengangkat kepala. Amplop dokumen di tangannya bergetar. Melihat itu, Sari tahu sesuatu yang besar telah terjadi. Sari, perusahaan bangkrut. Satu kalimat itu seakan menghentikan dunia Sari. Hartini, yang sedang menonton TV di ruang tamu, sontak berdiri. Udara di dalam rumah seketika membeku. "Apa katamu?" "Bangkrut." Suara Hartini yang melengking menusuk seisi rumah. Prasetyo jatuh terduduk seolah tak bertenaga. Pria berusia 45 tahun itu tampak kecil seperti anak-anak. "Ibu, maafkan saya." Wajah Hartini memerah padam, tangan keriputnya gemetar. Lalu, amarahnya meledak. "Sudah ibu bilang apa? Untuk apa berhenti dari pekerjaan kantoran dan sok-sokan buka usaha? Memangnya kamu punya keahlian apa?" Sari mencoba menengahi, tetapi Hartini menatapnya tajam seperti elang. Tatapan itu membuat Sari bergidik. Ini semua salah perempuan ini. Sejak dia masuk ke rumah ini, keluarga kita jadi berantakan. Perempuan sial pembawa malapetaka. Kata-kata itu membuat hati Sari terasa hampa.
3 tahun. Selama 3 tahun tinggal bersama ibu mertuanya, ia sudah tak terhitung mendengar kata-kata itu, tetapi hari ini terasa sangat menyakitkan. Air mata menggenang di pelupuk matanya, tetapi ia menahannya dengan sekuat tenaga. Prasetyo hanya bisa menundukkan kepala. Ia merasa tak berguna karena tidak bisa membela istrinya, tetapi di hadapan ibunya, ia tetaplah seorang anak kecil. Malam itu, Sari mencuci piring dalam diam di dapur. Air dingin membuat tangannya membeku, tetapi hatinya terasa lebih dingin. Sambil menggosok piring, ia berpikir, "Apa salahku? Aku hanya berusaha hidup dengan baik." Terdengar langkah kaki kecil. Saat ia menoleh, putrinya Dewi berdiri di sana, baru saja pulang dari bimbingan belajar, seragamnya sedikit kusut. "Ibu, jangan menangis." Baru saat itulah Sari sadar ia sedang menangis. Air mata panas mengalir di pipinya. Dewi mendekat dan memeluk ibunya dengan lembut. Pelukan gadis berusia 15 tahun itu terasa hangat. "Tidak apa-apa, Dewi. Ibu tidak apa-apa." Namun, suaranya yang bergetar menunjukkan kebohongan. Dewi memeluk ibunya lebih erat tanpa berkata apa-apa. Waktu berlalu. Setelah kegagalan bisnis Prasetyo, suasana di rumah menjadi semakin suram. Penagih utang mulai berdatangan, dan Prasetyo tenggelam dalam alkohol. Cacian ibu mertuanya pun semakin menjadi-jadi. Suatu malam, Sari menyajikan opor ayam dengan segenap hati. Hari itu adalah ulang tahun Prasetyo. Meskipun dalam masa sulit, ia ingin merayakannya. "Selamat ulang tahun," kata Sari hati-hati. Prasetyo menatap opor ayam itu dengan pandangan kosong. Saat itulah, Hartini meletakkan sendoknya dengan kasar. "Ulang tahun? Apa yang mau dirayakan saat kita terlilit utang?" Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Hartini mengangkat mangkuk opor ayam itu dan menuangkannya ke tempat sampah. "Siapa yang mau makan makanan seperti ini? Kalau punya pikiran, harusnya kamu tidak melakukan ini." Air mata Sari mengalir deras. Opor ayam itu ia masak dengan penuh cinta sejak subuh. Itu adalah hidangan yang berisi seluruh hatinya. Prasetyo hanya diam melihat kejadian itu, kepalanya tertunduk. Pada saat itu, sesuatu di dalam hati Sari terasa putus. 2 tahun lagi berlalu. Sari masih bekerja di kantin sekolah, dan di rumah menerima perlakuan buruk dari ibu mertuanya. Prasetyo bekerja serabutan dan hidup dalam kungkungan alkohol. Komunikasi di antara mereka sudah lama terputus. Lalu, pada suatu hari di musim semi tahun 1999, Prasetyo duduk di hadapan Sari. Ia menggenggam kedua tangannya erat, lama terdiam sebelum akhirnya membuka mulut. "Sari, ayo kita bercerai." Sari tidak terkejut. Mungkin ia sudah menantikannya. Namun, mendengar kata-kata itu secara langsung membuat hatinya terasa hampa. "Aku tidak tahan lagi melihatmu dan ibu terus-menerus bertengkar. Hidup seperti ini adalah neraka bagi kita berdua." Suara Prasetyo dipenuhi kelelahan. Sari bertanya dengan tenang, "Jadi, hanya aku yang harus pergi?" Prasetyo tidak bisa menjawab. Itulah jawabannya. Sampai akhir, di antara ibu dan istrinya, ia tidak pernah memilih istrinya. Sari perlahan bangkit. Lututnya gemetar, tetapi ia berdiri tegak. Ia memandang sekeliling untuk terakhir kalinya. Rumah yang telah ia tinggali selama 7 tahun, tetapi tak pernah terasa seperti rumahnya sendiri. "Baiklah, aku akan bersiap-siap." Malam itu, Sari mengemasi barang-barangnya ke dalam sebuah tas kecil. Tidak banyak yang bisa ia bawa. Beberapa helai pakaian, buku tabungan, dan sebuah foto bersama Dewi. Itu saja. Dewi membuka pintu dan masuk. Putrinya yang kini berusia 20 tahun itu sepertinya memahami pilihan ibunya. "Ibu baik-baik saja?" "Ya, ibu baik-baik saja, ibu ini kuat." Namun, tangannya yang gemetar mengkhianati kata-katanya. Dewi menggenggam tangan ibunya erat. "Ibu tidak salah apa-apa. Ibu tahu itu, kan?" Sari menatap wajah putrinya. Kapan ia tumbuh sebesar ini? Air mata kembali menggenang, tetapi ia menahannya. Di depan putrinya, ia ingin menjadi ibu yang kuat. Keesokan paginya,
Sari meninggalkan rumah. Di depan pintu, saat mengenakan sepatu, ia menoleh ke belakang. Prasetyo tidak terlihat. Hartini pura-pura menonton TV di ruang tamu. Saat pintu tertutup, sesuatu di dalam dada Sari terasa runtuh. Namun, ia tidak berhenti melangkah. Angin musim semi terasa dingin. Tetapi entah kenapa ia merasa bisa bernapas lebih lega. Begitulah kehidupan baru Sari dimulai. Atau mungkin, baru sekaranglah kehidupannya yang sesungguhnya dimulai. Namun, saat itu ia tidak tahu bahwa 5 tahun kemudian, dengan cara yang sama sekali tak terduga, ia akan kembali melintasi ambang pintu rumah itu. Dan bahwa ibu mertua yang pernah begitu menyiksanya akan mencarinya sambil berlinang air mata. Musim dingin tahun 2004, di sebuah kamar kos di daerah padat penduduk Jakarta. Sari berdiri di depan kompor gas kecil, memasak sup kimchi. Suara gemericik kuah mendidih memenuhi ruangan yang sunyi. Porsi yang ia masak hanya untuk 1 mangkuk. Sangat berbeda dari 7 tahun lalu saat ia memasak untuk 200 orang. Dari jendela kamarnya, yang terlihat hanyalah kaki orang-orang yang lalu lalang. Itulah kehidupan di kamar kos sederhana. Dingin saat musim hujan, dan lembab saat musim kemarau. Namun, bagi Sari, itu pun patut disyukuri. Setidaknya di sini, tidak ada yang memakinya. 5 tahun telah berlalu sejak perceraian. Waktu yang lama. Awalnya, ia merasa bebas. Tidak ada orang yang harus ia takuti saat bangun pagi, dan tidak ada suara omelan yang menyambutnya saat pulang malam. Namun, kebebasan itu segera berubah menjadi kesepian. Sari masih bekerja di kantin sekolah yang sama. Rekan-rekannya tahu tentang perceraiannya, tetapi pura-pura tidak tahu. Perhatian mereka membuatnya berterima kasih, sekaligus terkadang terasa membebani. "Bu Sari, besok Lebaran mau kemana?" tanya seorang rekan saat makan siang. Sambil mengupas kentang, Sari menjawab, "Di rumah saja, istirahat." "Ah, jangan sendirian. Datang saja ke rumah saya. Anak-anak juga kangen sama ibu." "Tidak apa-apa, terima kasih. Saya lelah, ingin istirahat saja." Itu bohong. Sebenarnya, Lebaran adalah hari yang paling ia takuti. Saat seluruh dunia berkumpul dengan keluarga, duduk sendirian di kamar kos terasa sangat menyedihkan. Malam harinya, Sari pulang. Membuka pintu kamar kos yang tidak ada seorang pun menyambutnya dengan sapaan "Sudah pulang" terasa bukan seperti rumah. Ia menggelar meja kecil dan makan sup kimchi sendirian. Di TV, ada program spesial Lebaran. Wajah-wajah keluarga bahagia memenuhi layar. Sari mengambil remote dan mengganti saluran. Saat itu, ponselnya berdering. Putrinya, Dewi. "Ibu lagi apa?" "Lagi makan." "Kamu?" "Aku juga baru selesai makan." "Bu, besok." Dewi berhenti bicara. Sepertinya ada sesuatu yang ingin ia katakan, tetapi ditahannya. "Besok sibuk." "Tidak, tidak apa-apa. Kalau mau ke sini, datang saja." Namun, Dewi tidak datang. Mungkin ia punya janji dengan ayahnya. Sari mengerti. Putrinya yang berusia 25 tahun itu punya kehidupannya sendiri. Keesokan harinya adalah hari Lebaran. Sari bangun pagi-pagi dan memandang keluar jendela. Hujan semalam menyisakan udara yang sejuk dan bersih. Meskipun yang terlihat dari jendela kosnya hanya jalanan becek, entah kenapa terasa indah. Ia memasak sup rumput laut untuk dirinya sendiri. Aneh sekali, bukan hari ulang tahun tapi makan sup rumput laut. Ia sendiri merasa lucu. Namun, ia merindukan kuah hangat itu. Merindukan saat-saat ketika ada yang mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Menjelang siang, Sari pergi ke warung dekat kos. Ia tidak bisa hanya berdiam diri di hari Lebaran. Ia bermaksud membeli kue kecil untuk menghibur dirinya sendiri. Warung itu ramai sekali, kebanyakan adalah keluarga. Sari diam-diam memilih barang dan menuju kasir. "Loh, Bu Sari." Suara yang akrab membuatnya mengangkat kepala. Pemilik warung, Bu Siti. Mereka sudah saling kenal lama karena Sari adalah pelanggan setia. "Iya, Bu. Sendirian saja? Ini kan hari Lebaran." "Iya, Bu.
Biasa saja. Bu Siti menatapnya dengan pandangan kasihan. Tatapan itu membuatnya tidak nyaman. Sari bergegas ingin membayar. Oh, iya. Bu Sari, masih ingat ibu mertua yang dulu tinggal sama ibu? Seketika, tangan Sari berhenti. Ibu mertua. Nama yang selama 5 tahun ini berusaha ia lupakan. Kenapa, Bu? Bukan apa-apa. Beberapa hari lalu ada yang bilang, katanya beliau sekarang sakit parah. Jantung Sari berdebar aneh. Sakit? Orang sekeras itu? Katanya pikunnya sudah parah. Sampai tidak kenal sama anaknya sendiri. Pikun. Kata itu berputar-putar di kepala Sari. Orang yang dulu begitu tajam, sekarang pikun. Tapi ada yang aneh, Bu Siti merendahkan suaranya. Katanya beliau terus-menerus mencari Sari. Aneh ya, cuma ingat nama menantunya. Dompet di tangan Sari terjatuh, kakinya terasa lemas. Benarkah, beliau mencari saya? Iya, setiap hari katanya cuma bilang, Sari sudah makan belum? Sari sudah pulang belum? Perawatnya juga sampai kewalahan. Sari tidak bisa berkata apa-apa, orang-orang yang selama 5 tahun tidak pernah menghubunginya. Ibu mertua yang begitu membencinya, kini mencarinya. Dalam perjalanan pulang, pikiran Sari kalut. Kata-kata Bu Siti terus terngiang. Sari sudah makan belum? Tiba-tiba ia teringat kejadian masa lalu. Hari ketika ibu mertuanya membuang masakannya ke tempat sampah. Rasa terhina dan luka hari itu kembali terasa. Kenapa? Kenapa baru sekarang? Gumam Sari. Air matanya menetes. Perasaan benci dan kasihan bercampur aduk. Sesampainya di rumah, Sari tidak bisa tidur. Ia mondar-mandir di kamar sempitnya, berpikir, haruskah aku pergi? Atau tidak? Untuk apa aku ke sana? Mereka yang membuangku. Namun di sisi lain, ia penasaran. Benarkah ibu mertuanya mencarinya? Kenapa harus dirinya? Pukul 3 dini hari. Sari masih belum bisa tidur. Di luar, hujan turun rintik-rintik. Apakah hatinya bisa menjadi bersih seperti langit setelah hujan? Ia berulang kali mengambil dan meletakkan ponselnya. Ingin menelepon Dewi, tetapi tidak enak membangunkannya dini hari. Dan yang terpenting, ia tidak tahu harus bertanya apa. Dewi, nenek sakit ya? Katanya nenek mencariku. Apa benar? Kata-kata itu tidak bisa keluar dari mulutnya. Keesokan harinya, Sari bekerja seperti biasa. Namun, sepanjang hari ia tidak bisa berkonsentrasi. Saat mengupas kentang, saat memasak sup, kata-kata Bu Siti terus terngiang. Bu Sari, hari ini kenapa? Kok banyak salahnya? Tanya seorang rekan dengan cemas. Sari memaksakan senyum dan berkata tidak apa-apa, padahal ia sama sekali tidak baik-baik saja. Sepulang kerja, Sari mengubah arah langkahnya. Bukannya pulang, ia menuju ke kompleks apartemen tempat ia dulu tinggal. Sudah 5 tahun ia tidak ke sana. Berdiri di depan gerbang kompleks, Sari ragu-ragu untuk waktu yang lama. Di suatu tempat di atas sana, ada ibu mertuanya, dan juga Prasetyo. Akankah mereka menyambutnya? Tidak. Aku hanya akan memastikan dan langsung pergi. Sari menguatkan hatinya. Namun, kakinya terasa berat untuk melangkah. Saat itu, seseorang memanggilnya. Bu Sari? Ia menoleh, ternyata Bu Ratna, tetangga lamanya. Ia senang sekaligus canggung. Sudah lama tidak bertemu. Ada perlu apa ke sini? Ah, tidak. Hanya kebetulan lewat. Bu Ratna tersenyum penuh arti. Pasti datang karena ibu, kan? Saya sudah dengar kabarnya. Sari tidak bisa menjawab. Keheningannya adalah jawaban. Kasihan sekali. Ya, dulu orangnya begitu pintar. Sekarang katanya cuma mencari menantunya saja. Benarkah beliau mencari saya? Setiap hari. Sari sudah pulang, Sari sudah makan. Cuma itu yang diulang-ulang. Anehnya, Prasetyo, anaknya sendiri, tidak dikenali. Mata Sari berkaca-kaca. Perasaan yang rumit kembali menyeruak. Orang yang dulu begitu membencinya, kini hanya mencarinya. Mas Prasetyo juga kelihatannya sangat tertekan. Mengurus ibunya sendirian. Mendengar kata-kata Bu Ratna, Sari mengangkat kepala. Sendirian?
Prasetyo mengurus ibunya sendirian. Dalam perjalanan pulang, hati Sari semakin kalut. Benci dan kasihan, dendam dan rasa bersalah, semuanya campur aduk. Malam itu, Sari mengambil keputusan. Aku akan ke sana sekali saja, hanya untuk memastikan apakah benar dia mencariku. Namun di sudut hatinya ia tahu. Sekali ia pergi, tidak akan berakhir di situ. Masa lalu yang telah ia kubur selama 5 tahun telah kembali mencarinya. Di luar jendela, angin musim dingin berembus kencang. Sari menarik selimut dan memejamkan mata. Hari esok akan seperti apa? Akankah ibu mertua yang akan ia temui setelah 5 tahun benar-benar mengingatnya? Sebelum tidur, Sari bergumam pelan. Ibu, apakah ibu benar-benar mencari saya? Tidak ada jawaban. Hanya suara angin dingin yang mengetuk jendela. Keesokan paginya, Sari bangun lebih awal dari biasanya. Karena semalaman tidak bisa tidur nyenyak, matanya bengkak. Ia menghela napas melihat cermin. Kamu benar-benar akan pergi? Tanyanya pada diri sendiri. Namun, hatinya sudah mantap. Jika tidak pergi hari ini, ia merasa akan menyesal seumur hidup. Ia izin sakit dari sekolah. Ini adalah pertama kalinya dalam 5 tahun. Rekan-rekannya khawatir, tetapi Sari hanya berkata tidak apa-apa. Ia tidak bisa menceritakan yang sebenarnya. Pukul 2 siang, Sari berdiri di depan apartemen itu setelah 5 tahun. Di tangannya ada sebuah kantong kecil berisi lauk pauk yang ia bawa dari kantin. Ia sendiri tidak tahu mengapa membawanya. Kakinya gemetar saat berjalan di koridor setelah keluar dari lift. Unit 502. Dulu adalah rumahnya, kini sudah menjadi rumah orang lain. Ia hendak menekan bel, tetapi tangannya berhenti. Jantungnya berdebar kencang. Haruskah aku pulang? Tidak. Sudah sampai sejauh ini. Akhirnya, ia menekan bel. Sesaat kemudian, terdengar suara langkah kaki. Pintu terbuka. Sari. Prasetyo berdiri di sana. Wajah yang ia lihat setelah 5 tahun. Namun, Sari seketika merasa sesak napas. Ia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Rambutnya sudah separuh memutih, dan wajahnya dipenuhi kerutan dalam. Yang terpenting adalah sorot matanya. Tatapan percaya diri yang dulu ia miliki telah lenyap, yang tersisa hanyalah mata seorang pria tua yang lelah. Kamu benar-benar datang. Suara Prasetyo bergetar. Matanya memerah. Sari tidak bisa berkata apa-apa. Orang yang seharusnya ia benci, mengapa hatinya terasa begitu sakit melihatnya? Masuklah. Saat masuk ke dalam, tercium aroma yang akrab. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Rumah yang dulu selalu rapi, kini berantakan dan berdebu. Ibu di mana? Saat Sari hendak bertanya, terdengar suara dari kamar dalam. Sari, Sariku. Seketika, bulu kuduk Sari meremang. Benar, ibu mertuanya memanggilnya. Prasetyo masuk ke kamar lebih dulu. Sari menarik napas dalam-dalam dan mengikutinya. Dan pemandangan yang ia lihat di sana, tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Hartini duduk di tempat tidur. Namun, sosok wanita kuat dan tajam yang ia ingat tidak ada lagi. Tubuhnya kurus dan kecil, rambut putihnya acak-acakan, dan yang terpenting, sorot matanya. Mata yang dulu setajam elang, kini polos seperti anak kecil. Wajahnya langsung berseri-seri begitu melihat Sari. Sari, anakku sudah pulang. Hartini merentangkan kedua tangannya, seolah seorang ibu yang bertemu putrinya setelah sekian lama. Sari membeku di tempat. Apakah ini benar-benar ibu mertua yang begitu membencinya? Sudah makan? Lapar? Ya, biar ibu masakkan. Ya, loh, kenapa ibu tidak bisa bangun? Hartini mencoba bangkit dari tempat tidur, tetapi jatuh terduduk. Wajahnya tampak bingung. Ibu, tidak apa-apa. Saya di sini. Tanpa sadar, kata-kata itu keluar dari mulut Sari. Ia mendekati tempat tidur dengan hati-hati. Hartini meraih tangan Sari. Tangannya kurus kering, hanya tulang berbalut kulit, tetapi genggamannya kuat. Sari, kamu kemana saja? Kenapa baru pulang sekarang? Sudah makan? Air mata menetes.
Air mata panas mengalir deras dari mata Sari. Orang yang 5 tahun lalu mengusirnya, kini bertanya kemana saja ia pergi. Prasetyo berkata pelan, "Ibu menulis buku harian saat awal-awal pikun, aku akan tunjukkan." Prasetyo mengambil buku harian usang dari laci. Sari menerimanya dengan tangan gemetar. Saat membuka halaman pertama, terlihat tulisan tangan yang tidak beraturan. Hari ini Sari tidak datang. Kenapa dia tidak datang? Halaman berikutnya. Aku ingin makan sayur lodeh buatan Sari. Aku belum pernah bilang kalau masakannya enak. Halaman selanjutnya. Nasi buatan Sari selalu hangat. Kenapa dulu aku pura-pura tidak tahu kehangatan itu? Tangan Sari berhenti. Air mata membuat tulisan itu kabur. Lihat ini. Prasetyo menunjuk halaman tertentu. Di sana tertulis, sibuk berperan sebagai mertua, aku malah kehilangan hati seorang manusia. Sari, maafkan aku. Seharusnya kau kuanggap putriku sendiri. Sari tidak sanggup membaca lebih jauh. Ia meletakkan buku harian itu dan terisak. Di sampingnya, Hartini bertanya dengan cemas, "Sari, kenapa menangis? Siapa yang mengganggumu?" Pada saat itulah, tiba-tiba Hartini menatap Sari dengan tatapan jernih. Untuk sesaat, hanya sesaat, kesadarannya seolah kembali. "Sari, itu kamu. Benar-benar kamu." Air mata juga mengalir dari mata Hartini. "Maafkan ibu, ibu keterlaluan." "Ya, maafkan ibu. Namun, itu hanya sesaat." Tatapannya kembali kabur. "Sudah makan. Anakku tidak boleh kelaparan. Sibuk memasak untuk anak-anak, pasti lupa makan sendiri." Sari menggenggam tangan Hartini erat. Dan untuk pertama kalinya, dengan tulus ia berkata, "Ibu, saya sudah makan. Jangan khawatir." Prasetyo membawa Sari ke ruang tamu. Mereka duduk berhadapan setelah sekian lama. Pikunnya mulai 3 tahun lalu. Awalnya kukira hanya pelupa biasa. Suara Prasetyo bergetar. Makin lama, makin parah. "Aku tidak dikenali, cucunya juga tidak. Tapi anehnya, hanya kamu. Hanya kamu yang diingat. Kenapa? Kenapa hanya saya?" Awalnya aku juga tidak mengerti. Tapi setelah membaca buku harian itu, aku tahu betapa besar penyesalan ibu. Prasetyo menundukkan kepala. "Maafkan aku, Sari. Aku pengecut. Aku hanya membela ibu dan tidak melindungimu." Sari tidak menjawab. Ia tidak bisa memaafkan, juga tidak bisa membenci. Ia hanya merasa sedih dengan tahun-tahun yang telah berlalu. Ibu kadang-kadang sadar sebentar. Setiap kali sadar, beliau selalu bilang, "Prasetyo berhenti bicara." "Bilang apa?" Katanya, "Sari itu pembawa rezeki di rumah ini, tapi aku malah mengusirnya." Sambil menangis, hati Sari terasa sesak. Orang yang dulu menyebutnya pembawa sial, kini berkata sebaliknya. Saat kembali ke kamar, Hartini sedang tertidur. Wajahnya damai seperti bayi. Setiap jam segini dia tidur siang. "Nanti kalau bangun, pasti mencarimu lagi," kata Prasetyo. Sari menatap wajah Hartini dalam diam. Wajah keriput, rambut memutih. Orang yang dulu begitu menakutkan, kini hanyalah seorang wanita tua yang lemah. "Selanjutnya, kamu akan bagaimana?" tanya Prasetyo. Sari tidak menjawab. Sejujurnya, ia sendiri tidak tahu. Namun, satu hal yang pasti. Ia tidak bisa pergi begitu saja. "Beri aku waktu untuk berpikir." "Baiklah. Tapi, bisakah kamu sesekali datang? Ibu sangat mencarimu." Sari mengangguk. Saat akan pulang, ia menoleh ke belakang. Dari jendela, Prasetyo terlihat. Pria yang dulu adalah suaminya, kini hanyalah seorang pria parubaya yang lelah. Sambil menuruni tangga, Sari berpikir, hidup ini sungguh ironis. Ia bisa memaafkan orang yang ia benci, dan kembali ke tempat yang telah membuangnya. Apakah ini takdir? Atau hanya kebetulan? Di dalam kereta dalam perjalanan pulang, Sari terus teringat kutipan dari buku harian itu. Nasi buatan Sari selalu hangat. Ya, ia hanya memasak nasi hangat. Namun, tidak ada yang menghargai kehangatan itu. Baru sekarang, setelah sangat terlambat,
Ibu mertuanya menyadarinya. Air mata kembali menetes. Namun, kali ini air mata yang berbeda, bukan air mata benci atau dendam, melainkan air mata kesedihan yang tulus. Sejak hari itu, kehidupan Sari berubah total. Setiap hari Kamis dan Minggu, Sari mengunjungi apartemen itu. Awalnya karena rasa kewajiban. Namun, seiring berjalannya waktu, sesuatu berubah. Jalan yang dulu terasa berat, kini semakin akrab, dan tangannya tidak lagi gemetar saat menekan bel. Pada kunjungan ketiga, Sari membawa lauk pauk dari kantin seperti biasa. Kali ini, ia secara khusus menyiapkan tumis daun singkong, kesukaan Hartini. Rasa yang masih tersisa di suatu tempat dalam ingatannya tentang selera ibu mertuanya. Saat pintu terbuka, pemandangan yang mengejutkan terbentang. Hartini sudah menunggunya di depan pintu. Dengan susah payah, ia berdiri sambil bersandar pada tongkat, tetapi wajahnya dihiasi senyum cerah. Sari, ibu menunggumu. Melihat itu, hati Sari terasa hangat. Orang yang dulu menolaknya mentah-mentah, kini menunggunya di depan pintu. Waktu memang ironis. Sari masuk ke dapur dan mengeluarkan lauk pauk yang ia bawa satu persatu. Sambal, sayur, ikan teri, dan tumis daun singkong. Lauk pauk sederhana, tetapi dibuat dengan sepenuh hati sejak subuh. Saat membuka kulkas, lauk pauk yang dibeli Prasetyo masih utuh, bahkan bungkusnya belum dibuka. Hartini mengikuti Sari ke dapur. Ia memperhatikan Sari merapikan lauk pauk, lalu tiba-tiba bertanya, "Sari, kamu dari mana saja?" Tangan Sari berhenti sejenak. Sepertinya Hartini tidak ingat bahwa ia telah pergi selama 5 tahun. Atau mungkin, waktu itu seolah tidak pernah ada baginya. Hanya keluar sebentar Bu, lain kali kalau pergi bilang-bilang. Ibu khawatir. Mendengar kata-kata itu, mata Sari terasa panas. Khawatir. Orang yang dulu berharap ia segera pergi, kini berkata khawatir. Sari mengambil panci dan mulai memasak sayur lodeh. Memotong tahu kotak-kotak, mengiris kentang tebal-tebal, dan mencincang bawang. Setiap gerakan tangannya terasa akrab namun hati-hati. Sudah 5 tahun ia tidak memasak di rumah ini. Saat santan dimasukkan, aroma gurih mulai menyebar. Aroma itu dengan cepat memenuhi seisi rumah. Hartini mengendus-endus dan mendekat. Harum sekali. Ini aroma masakan Sariku. Mendengar itu, tangan Sari kembali berhenti. Sariku. Dulu ia disebut perempuan dari keluarga lain, kini ia menjadi Sariku. Saat meja makan disiapkan, Prasetyo pulang kerja. Sepertinya ia pulang jauh lebih awal dari biasanya. Mungkin karena ibunya. Oh, Sari, sudah di sini, suara Prasetyo terdengar lega. Terbayang betapa beratnya mengurus ibunya sendirian. Mereka bertiga duduk mengelilingi meja makan. Meja makan yang 5 tahun lalu terasa seperti medan perang, kini sunyi. Atau lebih tepatnya, damai. Enak. Enak sekali. Hartini terus memuji sambil menyantap sayur lodeh. Setiap suap, ia mengulang kata enak. Tiba-tiba, matanya berkaca-kaca. Ibu kenapa? Tidak tahu. Hanya saja. Rasanya enak sekali. Hartini mengusap air matanya dengan punggung tangan. Namun, air mata terus mengalir. Sari diam-diam memberikan tisu. Prasetyo berdeham canggung. Matanya juga memerah. Mengapa makan malam sederhana ini membuat semua orang menangis? Mungkin karena ini adalah kedamaian yang datang terlambat. Setelah makan, Hartini mulai mengantuk. Prasetyo mengantarnya ke kamar. Sementara itu, Sari mencuci piring. Tidak seperti dulu, air yang keluar sekarang hangat. Perubahan kecil, tetapi entah kenapa hatinya terasa hangat. Sari. Prasetyo memanggilnya saat keluar ke ruang tamu. Mereka duduk berhadapan di sofa. Tempat yang dulu selalu diduduki ibu mertuanya. Mau minum teh? Sari mengangguk. Selama Prasetyo membuat teh, Sari memandangi ruang tamu, debu menumpuk di mana-mana, dan gordennya sudah usang. Terasa sekali ini adalah rumah seorang pria yang tinggal sendirian. Terima kasih. Sungguh. Tiba-tiba kenapa? Karena kamu sudah mau datang. Sejujurnya, awalnya kupikir kamu tidak akan datang.
Mata Prasetyo memerah. Tangannya yang memegang cangkir teh sedikit gemetar. Aku juga sangat menyesal. Seharusnya waktu itu aku membelamu. Sari diam-diam meminum tehnya. Teh panas mengalir di tenggorokannya. Penyesalan sekarang tidak akan bisa mengubah apapun. Namun anehnya, tidak ada rasa benci. Prasetyo terus berbicara, seolah menumpahkan semua yang ia pendam selama 5 tahun. Setiap kali ibu memakimu, dalam hati aku selalu berpikir, Sari benar. Tapi aku tidak pernah mengatakannya. Kenapa? Karena aku pengecut. Aku takut pada ibu, dan aku benci konflik. Jadi, aku selalu diam. Prasetyo menghela napas panjang. Wajahnya, yang telah menua dari 45 menjadi 50 tahun, dipenuhi jejak waktu. Setelah bercerai, perusahaan bangkrut, dan ibu jadi seperti ini. Aku merasa ini adalah hukumanku. Ini bukan hukuman. Hidup memang seperti ini. Mendengar suara Sari yang tenang, Prasetyo mengangkat kepala. Kamu tidak membenciku, aku membencimu. Dulu, aku sangat membencimu. Tapi sekarang, itu hanyalah masa lalu. Dari dalam kamar, terdengar suara Hartini. Sari. Sari. Sari bangkit dan masuk ke kamar. Hartini duduk di tempat tidur dengan ekspresi cemas, melihat sekeliling. Saya di sini, Bu. Oh, kamu di situ. Kukira kamu pergi. Sari menggenggam tangan Hartini. Tangan yang kasar dan keriput, tetapi terasa hangat. Saya tidak akan pergi. Jangan khawatir. Hartini menghela napas lega dan kembali berbaring. Sambil menyelimutinya, Sari berpikir. Apakah ini keluarga? Hubungan yang tidak terikat oleh darah, tetapi oleh luka. Hubungan yang dimulai dengan benci dan berlanjut dengan iba. Saat kembali ke ruang tamu, Prasetyo memegang sesuatu. Lihat ini juga. Itu adalah album foto. Saat dibuka, penuh dengan foto-foto lama, Hartini di masa mudanya, Sari dan Prasetyo saat baru menikah. Dan ibu mengumpulkan foto-fotomu secara terpisah. Benar saja, di halaman belakang, penuh dengan foto-foto Sari. Saat memasak, saat tertawa, saat menggendong Dewi. Kapan beliau melakukan ini? Sepertinya saat awal-awal pikun. Mungkin beliau ingin mempertahankan ingatannya. Air mata Sari mengalir. Orang yang dulu menolak keberadaannya, kini berusaha menyimpan kenangan tentangnya. Aku akan pulang sekarang. Besok datang lagi, kan? Suara Prasetyo terdengar penuh harap. Sari mengangguk. Hari Kamis aku akan datang. Dalam perjalanan pulang, perasaan Sari campur aduk. Apakah ini yang dinamakan memaafkan? Saat kebencian hilang dan iba muncul. Saat kita bisa kembali ke tempat yang telah melukai kita sambil membawa luka masa lalu. Malam itu, Sari tidur nyenyak setelah sekian lama. Dalam mimpinya, tercium aroma nasi hangat, dan ia mendengar suara seseorang berkata, "Enak, musim semi tiba." Sudah 3 bulan sejak Sari mulai kembali mengunjungi rumah itu. Banyak yang telah berubah. Sari kini datang 4 kali seminggu, terkadang makan malam bersama dan pulang larut. Kondisi Hartini perlahan memburuk. Tetapi ia tidak pernah lupa mengenali Sari. Hari itu adalah hari Kamis yang biasa. Saat Sari membuka pintu, Prasetyo keluar dengan tergesa-gesa. Wajahnya pucat. Sari, kita harus ke rumah sakit. Kenapa? Ada apa? Dari pagi ibu tidak bisa bangun. Badannya juga demam, jantung Sari mencelos. Ia bergegas masuk ke kamar, Hartini terbaring di tempat tidur. Ia tampak jauh lebih kecil dari biasanya. Napasnya terengah-engah. Ibu. Saat Sari mendekat, Hartini dengan susah payah membuka mata. Sari, kamu datang. Suaranya sangat pelan, harus mendekatkan telinga untuk mendengarnya. Mereka memanggil ambulans dan menuju rumah sakit. Sari dan Prasetyo mengikuti ambulans dalam diam. Waktu menunggu di koridor rumah sakit terasa seperti selamanya. Dokter keluar. Ekspresinya serius. Radang paru-parunya parah. Mengingat usianya dan kondisi demensianya, beberapa hari ke depan akan menjadi masa kritis. Masa kritis? Kata-kata itu berputar di kepala Sari. Apakah ia sudah harus bersiap untuk perpisahan?
Mereka masuk ke ruang IC. Dikelilingi berbagai macam alat medis, sosok Hartini tampak begitu kecil dan lemah. Sari dengan hati-hati menggenggam tangannya. "Ibu, saya di sini." Hartini tersenyum tipis. Bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar. Sejak hari itu, Sari praktis tinggal di rumah sakit. Ia mengambil cuti panjang dari kantin. Ia dan Prasetyo bergantian menjaga, tetapi sebagian besar waktu Sari yang berada di sisinya. Suatu malam, kondisi Hartini sedikit membaik. Kesadarannya juga lebih jernih. Saat Sari menyuapinya bubur sedikit demi sedikit, Hartini menggenggam tangannya. "Sari." "Iya, Bu. Saya di sini." "Maafkan Ibu." Satu kata itu membuat air mata Sari mengalir. "Tidak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa. Ibu. Ibu keterlaluan. Masakanmu. Padahal enak sekali." Mata Hartini juga berkaca-kaca. Opor ayam yang dulu ia buang ke tempat sampah. Hati Sari terasa perih. Ternyata beliau masih mengingatnya. Sebenarnya, diam-diam ibu ambil lagi dari tempat sampah dan memakannya. Karena enak sekali. Pengakuan yang mengejutkan. Ibu mertua yang sekeras itu diam-diam mengambil opor ayam dari tempat sampah karena rasanya enak. "Ibu, maafkan Ibu. Sungguh, maafkan Ibu. Seumur hidup, baru kali itu Ibu makan opor ayam seenak itu." Sari menggenggam tangan Hartini erat dan terisak. Benci, dendam, semua perasaan itu seakan luluh. Saat itu, pintu kamar terbuka. "Dewi." "Ibu." Melihat putrinya, tangis Sari semakin pecah. Dewi mendekat dan memeluk ibunya. "Nenek." Dewi memanggil Hartini dengan hati-hati. Hartini dengan susah payah menoleh. "Siapa?" "Saya." "Nek." "Dewi." Mata Hartini sejenak menjadi jernih. "Oh, Dewi. Sudah besar dan cantik." Ya, itu adalah momen keajaiban. Hartini, yang telah melupakan segalanya karena pikun, mengenali cucunya. Beberapa hari berikutnya berjalan dengan tenang. Kondisi Hartini tampak membaik, dan saat sadar, ia berbincang pelan dengan Sari. "Sari, di kehidupan selanjutnya." "Iya, di kehidupan selanjutnya, biar ibu yang memasak untukmu. Masakan yang enak-enak." Sari tersenyum sambil mengusap air mata. "Baiklah, saya akan menantikannya." Namun, itu adalah percakapan terakhir mereka. Keesokan subuhnya, kondisi Hartini memburuk drastis. Para dokter sibuk bergerak, tetapi sudah terlambat. "Keluarga, silakan berikan salam perpisahan." Sari, Prasetyo, dan Dewi masuk ke kamar. Hartini memejamkan mata, tetapi dari napasnya mereka tahu ia masih hidup. "Ibu." Sari menggenggam tangan Hartini. Saat itu, Hartini membuka matanya samar-samar, dan dengan susah payah ia membuka mulut. "Terima kasih, putriku yang sesungguhnya." Itulah kata-kata terakhirnya. Hartini menutup mata dengan tenang, dan tidak pernah membukanya lagi. Kamar itu hanya dipenuhi isak tangis. Sari, Prasetyo, dan Dewi, semuanya menangis. Orang-orang yang dulu bermusuhan, kini menangis bersama di hadapan kematian satu orang. Pemakaman berlangsung dengan tenang. Sari mengurus semuanya dengan segenap hati. Sambil mengenakan pakaian terakhir untuknya, ia bergumam, "Ibu, istirahatlah dengan tenang. Saya juga sekarang akan memaafkan Ibu." "Tidak, saya sudah memaafkan Ibu." Di hari terakhir pemakaman, Sari meletakkan sebuah mangkuk kecil di atas peti jenazah. Itu adalah gambar sayur lodeh yang ia lukis sendiri. "Ibu, di perjalanan terakhir ini, makanlah hidangan hangat." Prasetyo berdiri di samping Sari. "Sari, apa kita?" Sari menggeleng. "Maaf, kita harus menempuh jalan kita masing-masing. Tapi untuk Dewi, kita akan menjadi orang tua yang baik." Prasetyo mengangguk. Sepertinya ia mengerti. Dewi memeluk Sari erat. "Ibu, aku ingin menjadi seperti Ibu. Orang yang bisa tetap mencintai, meskipun disakiti." Dewi berbisik pada Sari. "Ibu, aku sekarang mengerti. Kenapa nenek hanya mengingat Ibu? Karena hati nenek selalu mengingat ketulusan Ibu."
Mendengar itu, air mata Sari kembali menetes. Namun, kali ini bukan air mata kesedihan. Setahun kemudian, di musim semi, Sari masih bekerja di kantin sekolah. Namun, raut wajahnya benar-benar berbeda. Tidak ada lagi wajah muram dan lelah. Bu Sari, sayur lodeh hari ini enak sekali. Zehu anak-anak. Sari tersenyum cerah dan menjawab, makan yang banyak, ya. Makan yang hangat. Setelah jam makan siang, Sari beristirahat sejenak. Dari jendela, terlihat bunga-bunga musim semi bermekaran. Bu Sari, nanti kalau kami sudah lulus, apa masih boleh datang untuk makan masakan ibu? Tanya anak-anak kelas 6 yang sedang menikmati makan siang terakhir mereka. Sayur lodeh ibu paling enak sedunia. Tolong ajari ibu saya resepnya, dong. Sari memandangi anak-anak dan berpikir, jika selama 20 tahun, ia memasak untuk 200 anak setiap hari, berapa puluh ribu porsi cinta yang telah ia bagikan. Seorang anak dengan malu-malu memberikan surat, Ibu, nanti kalau di SMP makanannya tidak enak, aku akan makan sambil mengingat ibu. Ibu adalah ibu kami di sekolah. Mata Sari terasa basah. Ibu mertuanya telah tiada, tetapi di sini ada 200 anak. Keluarga lainnya yang setiap hari menantikan masakan hangatnya. Saat itu, seorang juru masak baru mendekat. Senior, bagaimana caranya bisa memasak seenak ini? Sari tersenyum dan menjawab, satu porsi makanan yang dibuat dengan tulus bisa mengubah hari seseorang. Ingatlah itu saat memasak. Sepulang kerja, Sari membeli bunga dan menuju ke pemakaman. Ia berdiri di depan makam Hartini. Ibu, saya datang. Ia meletakkan semangkuk sayur lodeh dengan hati-hati dan mengheningkan cipta. Hari ini anak-anak makan dengan lahap masakan saya. Sekarang saya baru sadar. Memberi makan seseorang berarti memberi makan hatinya. Angin berembus, menerbangkan kelopak bunga. Seolah menjawabnya. Ibu pernah memanggil saya putri, kan? Sekarang saya juga akan memanggil ibu saya yang sesungguhnya. Sari bangkit dan meninggalkan pemakaman. Langkahnya terasa ringan dalam perjalanan kembali. Hari ini, ia kembali memasak dengan penuh cinta. Karena ia tahu, terkadang luka, pengampunan, dan sepiring nasi hangat bisa menciptakan sebuah keluarga. Beberapa tahun kemudian, Sari kedatangan tamu tak terduga. Seorang mantan muridnya yang sudah menjadi mahasiswa. Ibu, saya masuk jurusan tata boga. Saya ingin menjadi seperti ibu. Oh, benarkah? Berkat masakan yang ibu buat setiap hari, saya bisa bertahan di masa-masa sulit. Saya juga ingin menjadi orang seperti itu bagi orang lain. Saat itu, Sari sadar. Benih yang ia tanam telah tumbuh seperti ini. Seperti yang pernah dikatakan ibu mertuanya, Sari memang pembawa rejeki. Hanya saja, butuh waktu bagi rezeki itu untuk mekar.